teman. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Begitu juga yang kemarin tergambar di sosok pelatih kepala asal Belanda yang masih muda menurut saya, 48 tahun. Pepatah itu menggambarkan bahwa Patrick Kluivert ini adalah sosok yang ramah, teman-teman ya. Jadi dia ramah, dia murah senyum, terus dia juga percaya diri. Melegendanya Patrick Kluivert ini bisa kemudian membawa suasana lebih positif di dalam timnas Indonesia tentunya. Kita semua berharap seperti itu. Tetapi memang di Belanda itu kalau kita melihat pemain-pemain diaspora kita yang semuanya berasal dari Belanda, maka strategi ini tampaknya akan bisa berjalan baik. Apabila sebetulnya tidak nyaman dengan pola permainan 3-4-3 atau pola permainan bertahan yang diterapkan oleh Sintayong. Saya ingin katakan punya titik lemah masing-masing ya teman-teman ya. Bermain dengan formasi 3-4-3 atau bermain dengan formasi 4-3-3 itu sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihannya. Kemungkinan PK ini terus memantau perkembangan pemain keturunan yang ada atau yang bermain di STY ini ya. Mereka melihat pemain itu tidak hanya di dalam tapi juga di luar lapangan. Kalau misalnya ada pemain-pemain yang melakukan indisipliner di luar lapangan atau bahkan di dalam lapangan, itu kecil kemungkinannya itu akan dipanggil oleh STY begitu. Seperti halnya Elkan Bagat dan mungkin Dimas Derajat yang kemarin menanduk pemain dari Singapura kalau tidak salah, itu selanjutnya tidak dipanggil. Nah, apakah Patrick ini juga memperhitungkan hal-hal seperti itu? Patut kita tunggu. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat, orang-orang tersayang kita dan keluarga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini seperti biasa kita kembali lagi menjumpai rekan-rekan pendukung timnas Indonesia yang dimanapun saat ini berada begitu. Dan seperti biasa kita akan sedikit mengulik tentang bagaimana kehadiran Patrick Kluivert kemarin di sesi preskon dan sekaligus diperkenankan teman-teman oleh PSSI sebagai pelatih kepala pengganti Sintayong yang juga beberapa hari terakhir ini itu juga begitu sangat masif pemberitaannya ya di media sosial, berbagai macam kontra produktif dan kontroversi di dalam pemecatan itu. Tapi kita saat ini tidak lagi membicarakan soal itu dan kita mesti harus menatap hal yang lebih baik ke depan terkait dengan timnas Indonesia kita yang 2,5 bulan lagi akan bertanding tentunya melawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia di round 3 ini teman-teman. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Begitu juga yang kemarin tergambar di sosok pelatih kepala asal Belanda yang masih muda menurut saya, 48 tahun, yang secara fisik masih terlihat masih muda teman-teman ya. Nah, itulah pentingnya berolahraga. Jadi memperlihatkan usia justru jauh lebih muda daripada tampak di fisik begitu teman-teman. Makanya itu sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman jangan berhenti berolahraga ya. Luangkan waktu kalian sedikit untuk berolahraga begitu. Pepatah itu menggambarkan bahwa Patrick Kluivert ini adalah sosok yang ramah teman-teman ya. Jadi dia ramah, dia murah senyum, terus dia juga percaya diri ya. Kepercayaan diri itu sebetulnya sudah saya gambarkan sejak kedatangan
dia beberapa hari sebelumnya di bandara begitu, memang tidak ada satu patah dua kata yang dia coba katakan pada media, tetapi terlihat bahwa kepercayaan diri seorang Patrick Kluivert ini memang cukup tinggi, dan tentu semoga kepercayaan itu membawa hoki buat dia untuk mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia nantinya begitu teman-teman. Nah, didampingi oleh, harusnya ada asisten pelatih begitu, namun tampaknya Alex Pastor tidak bisa hadir. Yang hadir hanya siapa? Ada Denny Langsat, teman-teman. Mungkin akan menyusul nantinya gitu kan ya. Tetapi itu sudah cukup mewakili bahwa pelatih Patrick Kluivert ini betul-betul serius untuk melatih timnas Indonesia, dan tentu juga akan membawa Indonesia ke arah tren yang lebih positif lagi ketimbang nanti ketika kita melihat kalah Indonesia dipimpin oleh STY. Teman-teman, kita mesti sedikit flashback ke belakang ya. Kita mungkin tidak pernah berpikir bahwasanya setelah kita Hindia Belanda begitu berada di Indonesia, kita boleh dikatakan Indonesia juga bekerja sama dalam bidang politik kala itu gitu, meskipun sejarahnya juga tidak cukup baik karena ada peperangan di antara kita dan Belanda begitu. Tetapi sama sekali saya tidak kembali lagi ke substansinya teman ya. Itu kemarin saya katakan Patrick cukup ramah di dalam beberapa preskon, ada hal-hal yang sudah dijelaskan kemarin. Mungkin teman-teman ada yang belum mengikuti begitu, saya akan katakan bahwa target pelatih Patrick Kluivert ini adalah membawa timnas Indonesia melaju ke putaran berikutnya di round 3 ini teman-teman. Itu adalah targetnya dia, dan tentu tujuan dia melatih timnas Indonesia akan membangun sepak bola Indonesia dengan baik tentunya. Itu adalah tujuannya teman-teman. Memang ada banyak perdebatan di dalam negeri sendiri terkait dengan pengambilan keputusan PSSI begitu untuk membawa Patrick ke Indonesia, karena CV-nya juga terkait dengan pengalaman dia menjadi pelatih di beberapa klub Eropa juga tidak terlalu cukup signifikan, tidak terlalu cukup mentereng juga ya teman-teman ya. Tetapi kita tahu Patrick Kluivert ini adalah seorang legenda sepak bola Belanda yang mungkin masih bisa kita ingat, jejak digitalnya juga banyak begitu, bagaimana dia bermain dengan timnas Belanda dengan hampir 150 gol yang dia torehkan begitu. 140 sekian, itu luar biasa sekali, dan banyak prestasi yang didapatkan kala Patrick Kluivert ini menjadi bomber yang ditakuti oleh dunia pada saat dia berusia belasan tahun teman-teman ya begitu. Dan semoga melegendanya Patrick Kluivert ini bisa kemudian membawa suasana lebih positif di dalam timnas Indonesia tentunya. Kita semua berharap seperti itu. Dan kita jangan juga khawatir, jangan juga merasa was-was dengan CV atau pengalaman yang cukup minim ini, karena di asisten pelatih itu ada Alex Pastor teman-teman ya. Alex Pastor ini adalah pelatih yang mungkin secara pengalaman jauh lebih banyak pengalamannya ketimbang Patrick Kluivert gitu loh. Tetapi dengan bergabungnya, dengan diambilnya, ditunjuknya oleh Patrick, sosok Alex Pastor ini tentu akan melengkapi kerja dari Patrick ini teman-teman. Karena yang saya tahu
sosok Alex Pastor ini boleh dikatakan juga adalah raja atau sosok yang sangat disegani di Belanda karena memang memiliki strategi-strategi yang cukup banyak dalam mengembangkan permainan sepak bola, di mana dia em, menukangi beberapa klub termasuk Armor City kalau tidak salah teman-teman ya. Lalu kita juga harus memberikan kesempatan yang banyak kepada Patrick karena di samping Alex Pastor ada Denis Lanza teman-teman, seorang yang memiliki seorang dikatakan mampu menciptakan analisa-analisa terbaik di dalam dunia sepak bola, bahkan di beberapa atau di TV Belanda begitu mereka Denis Lansat ini menjadi komentator yang khusus untuk menganalisa permainan begitu. Saya pikir ini adalah sebuah formasi yang sangat baik, mudah-mudahan begitu untuk membawa Indonesia bermain di Piala Dunia begitu teman-teman. Tetapi memang masuk ke gaya permainan Patrick Kluivert ini tentu kita semua sudah tahu bahwa Belanda ini memang selalu menerapkan total football teman-teman ya. Seperti juga yang dikatakan oleh Patrick kemarin di sesi preskon bahwasanya gaya permainannya itu menyesuaikan dengan kondisi pemain begitu kan. Pemain itu lebih dia selalu ingin berkomunikasi dengan pemain itu maunya seperti apa, seperti itu. Tetapi saya meyakini teman-teman seorang Patrick Kluivert tentu punya filosofi sepak bola sendiri. Meskipun dia mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi pemain yang ada atau sumber daya manusia pemain kita ini seperti apa gitu, karena tidak mungkin juga dia memberikan strategi tapi tidak melihat bagaimana kemampuan atau stok pemain kita seperti apa gitu. Jadi tidak mungkin juga, makanya dia terlebih dulu mengatakan akan menyesuaikan dengan kondisi pemain seperti itu. Tetapi kita semua meyakini bahwa Patrick Kluivert pasti juga punya prinsip sendiri di dalam cara memimpinnya begitu. Dan kita semuanya sudah paham bahwa Belanda tentu tidak jauh-jauh dengan total footballnya. Dan saya juga meyakini bahwa Patrick itu juga punya rujukan cara bermain sepak bolanya seperti apa teman-teman ya. Kalau kita melihat di beberapa cuplikan pada saat dia menjadi asisten pelatih atau menjadi pelatih begitu, memang formasi 3-4-3 atau formasi 4-3-3 ini memang pastinya nanti akan diterapkan oleh Patrick Kluivert ini bersama dengan Alex Pastor begitu teman-teman. Karena memang 4-3-3 ini adalah pola yang sering sekali digunakan oleh banyak pelatih-pelatih sekarang ini gitu untuk bermain bola, atau lebih banyak diminati sebetulnya pola 4-3-3 ini karena pola ini cukup fleksibel dan mudah sebetulnya untuk memberikan tekanan-tekanan dan tentu upaya mencetak gol juga cukup mudah kalau kita menerapkan pola permain 4-3-3 teman-teman. Karena kita di belakang kita sudah ada 4 back yang bisa kemudian membuat cara menyerang kita nanti lebih baik begitu. Kemudian di gelandang serang itu gelandang bertahan juga ada 3, 2 itu diproyeksikan untuk bertahan misalnya, kemudian 1 untuk gelandang serang begitu. Jadi 1 untuk menyerang begitu. Ini adalah formasi yang sangat bagus sebetulnya untuk melakukan pola permainan secara ofensif teman-teman ya.
Tetapi memang di Belanda itu kalau kita melihat pemain-pemain diaspora kita yang semuanya berasal dari Belanda, maka strategi ini tampaknya akan bisa berjalan baik apabila diterapkan di timnas Indonesia, karena kita tahu bahwasanya pemain kita itu adalah pemain-pemain yang terbiasa dengan pola bermain 4-3-3 teman-teman ya. Maka itu ketika kita kemarin kalah melawan China begitu, ada kesalahan di mana Mads Hilgers begitu gagal mengantisipasi pergerakan striker China yang menusuk begitu. Kemudian pada akhirnya di menit keberapa itu saya lupa diganti oleh Sintayong. Mads Hilgers sebetulnya tidak nyaman dengan pola permainan 3-4-3 atau pola permainan bertahan yang diterapkan oleh Sintayong. Sepertinya memang tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan pola permainan yang seperti itu. Jadi kita masih ingat ketika dia keluar begitu teman-teman ya, langsung geleng-gelengkan kepala, mengisyaratkan atau memberikan pesan bahwasanya memang bermain dengan pola yang diterapkan oleh Sintayong itu menyusahkan buat dia. Tapi saya ingin katakan punya titik lemah masing-masing ya teman-teman ya. Bermain dengan formasi 3-4-3 atau bermain dengan formasi 4-3-3 itu sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihannya seperti itu. Contohnya salah satunya kalau kita melakukan penyerangan begitu itu lebih mudah karena kita ada 3 gelandang di tengah begitu. Lalu kemudian kalau bermain 3-4-3 seperti yang diterapkan oleh Sintayong begitu, ketika kita melakukan counter attack itu tampaknya akan butuh effort teman-teman ya, karena hanya ada 2 gelandang di mana memang formasi bakunya 3-4-3, tapi kalau kemudian kita melakukan bertahan, akhirnya wingback ini turun ke bawah gitu untuk ikut bertahan. Jadi ada penumpukan 5 pemain di bertahan dan tertinggal 2 pemain di tengah begitu. Nah, pada saat melakukan counter attack itu dibutuhkan kerja keras untuk pemain wingback ini untuk cepat melakukan serangan, dan itu sangat menguras tenaga teman-teman ya kalau tidak didukung dengan fitness yang kuat, stamina yang kuat. Maka itu bisa dikatakan pada saat Sintayong menangani timnas Indonesia kemarin memang lebih banyak didominasi pertahanannya. Memang pertahanannya cukup kuat. Itu saya katakan tadi, memang kelebihan bermain di 3-4-3 itu memang bertahannya amat sangat kuat ditembus, dan puji-pujian juga banyak dilontarkan oleh pemain-pemain atau pelatih-pelatih Roberto Mancini di Arab Saudi, kemudian Grant Arnold di Australia, lalu kemudian pemain Vietnam juga, atau pelatih Vietnam juga banyak mengagumi atau memuji kekuatan bertahan pemain Indonesia. Nah, itulah kelebihan bermain di 3-4-3 begitu teman, lebih bertahan begitu. Namun berbeda tentu dengan 4-3-3 yang diterapkan nantinya oleh Patrick, karena kita sudah punya 3 gelandang yang tadi saya katakan 2 untuk diproyeksikan bertahan barangkali begitu, satunya untuk melakukan penyerangan. Jadi pada saat melakukan counter attack itu cukup mudah karena ada penumpukan beberapa pemain di tengah. Nah, teman-teman, dengan bermain 4-3-3 seperti itu pastinya pada saat kita melakukan penyerangan nantinya itu tidak terlalu butuh effort, tidak terlalu butuh tenaga yang lebih begitu, tidak diperlukan stamina yang cukup kuat untuk wingback ini cepat mengcover untuk melakukan penyerangan, terutama seperti itu. Makanya Sintayong sangat menyukai Verdong, Asnawi gitu yang terus dengan stamina yang bagus.
karena mampu menerapkan strategi yang diminta oleh Sintayong. Teman-teman ya, ketika Verdong kemarin mampu eh, teruji begitu, teruji dengan tantangan yang diberikan oleh STY, makanya banyak puji-pujian. Kemenangan kita melawan Arab Saudi kemarin 2-0 itu tidak luput dari kerja keras Verdong, yang yaitu yang saya katakan tadi, akhirnya Verdong butuh ekstra stamina, yang mana kadang mungkin sudah hampir mau habis ya, sudah mau kram begitu. Dan di klubnya sendiri Verdong tidak pernah se-effort itu. Mereka bermain dari kaki ke kaki gitu, tidak perlu harus berlari sedemikian rupa. Karena memang kita tahu formasinya memang berbeda, teman-teman ya. Seperti itu. Tapi kemudian apakah formasi bertahan itu buruk? Tidak. Kemudian apakah juga formasi 4-3-3 yang nantinya itu akan diterapkan oleh Patrick Kluivert itu juga lebih bagus? Tidak juga. Sama-sama bagusnya, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, ada kelebihan, ada kekurangan, seperti itu. Nah, patut kita tunggu, kita berikan kesempatan kepada Patrick Kluivert karena orangnya begitu sangat percaya diri tampaknya, teman-teman ya, untuk di pertandingan ini. Dan kalau kita melihat dari formasi 4-3-3 ini, memang transisi bolanya itu biasanya memang cukup lebih mudah, teman-teman ya, ketimbang kita bermain 3-4-3. Jadi transisi bola dari bertahan ke menyerang itu cukup mudah diterapkan seperti itu. Jadi memang ini adalah situasi yang tentunya patut kita tunggu warna timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert ini, teman-teman ya. Ya, teman-teman, selain Patrick Kluivert ini ditunjuk sebagai pelatih untuk membawa timnas Indonesia untuk melaju ke kualifikasi Piala Dunia juga, dan dia juga dipastikan akan menjadi jembatan penghantar untuk melobi pemain-pemain keturunan kita yang bermain di Eropa. Tentu pemain-pemain yang memiliki bermain reguler di tim itu, teman-teman ya. Karena dikatakan juga oleh Patrick Kluivert bahwa tentu pemain-pemain yang akan banyak berpeluang nanti bermain di timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain yang banyak menit bermainnya di klubnya. Percuma kalau bermain bagus, punya skill yang bagus, tapi di klubnya tidak bisa terasa dengan bagus karena dengan regulasi bermain yang padat dia di klubnya, tentu level fitnessnya, level skillnya itu terus terjaga dengan baik, begitu. Jadi kemungkinan PK ini terus memantau perkembangan pemain keturunan yang ada atau yang bermain di Eropa. Lalu kemudian tidak lupa juga, teman-teman, Patrick ini PK begitu memuji pemain lokal, terutama Marcelino, karena Marcelino dianggap bahwa pemain lokal ini adalah yang lebih bertalenta begitu ketimbang pemain-pemain lain. Itu karena Patrick Kluivert tidak berarti dia tidak tidak berarti pemain yang lain yang domestik kita ini buruk, hanya memang karena tayangan-tayangan di media sosial itu, di TV-TV nasional bahkan, itu gol-gol yang spektakuler kemarin oleh oleh Marcelino, itu tentu itu adalah peluang untuk dilihat oleh Patrick Kluivert ini, teman-teman ya. Makanya dia mengatakan bahwa Marcelino adalah pemain terbaik di Indonesia saat ini dan dia sangat menyukainya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana peluangnya dengan pemain-pemain yang lain? Nah, makanya kita tetap harus berjuang, teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang lain juga punya kesempatan untuk dipanggil oleh Patrick Kluivert. Artinya Anda juga sudah punya kesempatan dilatih oleh pemain yang pernah berkibar di era 90-an, begitu. Jadi Anda bisa mendapatkan atau menduplikasi bagaimana cara dia berlatih kalau Anda terpilih nantinya menjadi pemain timnas Indonesia,
begitu. Saya tidak tahu karena kalau STY ini ya, mereka melihat pemain itu tidak hanya di dalam tapi juga di luar lapangan. Kalau misalnya ada pemain-pemain yang melakukan indisipliner di luar lapangan atau bahkan di dalam lapangan, itu kecil kemungkinannya itu akan dipanggil oleh STY begitu. Seperti halnya Elkan Bagat dan mungkin Dimas Derajat yang kemarin menanduk pemain dari Singapura kalau tidak salah, itu selanjutnya tidak dipanggil. Nah, apakah Patrick ini juga memperhitungkan hal-hal seperti itu? Patut kita tunggu. Oh ya, satu lagi tadi saya sempat menyinggung nama Elkan Bagat. Jadi Elkan Bagat ini rumornya memang sedang juga dipantau perkembangannya karena mengganti pelatih tentu ini adalah hoki buat Elkan Bagat dan patut kita tunggu Elkan Bagat ini teman-teman. Kabarnya juga pasti ada apa namanya ya? Karena ini pemain bagus, pemain yang menjadi andalan STY di awal-awal dia melatih timnas Indonesia teman-teman ya. Elkan Bagat ini hanya karena persoalan kecil akhirnya dia tidak bisa kemudian melanjutkan karirnya di timnas Indonesia. Nah, semoga itu semuanya bisa terwujud. Lalu kemudian Patrick Kluivert juga sudah membangun komunikasi dengan Jairo Ridwal teman-teman ya. Sudah ada komunikasi dan Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa berkasnya juga sedang dikerjakan dan Patrick juga ya sudah tentu sudah bisa melobi, sudah berkomunikasi begitu dari hati ke hati, dari person to person dengan Jairo Ridwal. Mungkin kemarin-kemarin agak sedikit terputus karena memang Jairo ini sedang sakit, sedang cedera teman-teman ya. Tapi kali ini tampaknya kehadiran Patrick Kluivert di timnas Indonesia itu semuanya akan mempermudah komunikasinya begitu. Nah, patut kita tunggu teman-teman kiprah dari Patrick Kluivert ini. Nah, sekarang adalah semua timnas pendukung timnas Indonesia, mari kita bersatu, mari kita tidak lagi ada caci maki, mari kita tidak ada lagi tagar-tagar yang mengatakan bahwa Patrick Kluivert ini harus out sebelum dia membangun timnas Indonesia ini karena kontraknya 2 tahun teman-teman dengan opsi 2 tahun perpanjangan. Artinya kalau timnas Indonesia ini punya grafik yang lebih bagus, mau tidak mau PSSI harus memberikan kontrak 2 tahun berikutnya setelah 2 tahun pertama itu dijalankan begitu, seperti itu. Jadi itu juga yang membuat Patrick Kluivert bersemangat sebetulnya. Lalu ya, jadi untuk teman-teman netizen plus 62, saya berharap bisa lebih bersabar, bisa lebih memberikan kesempatan kepada Patrick Kluivert ini untuk mengemban tugasnya dengan baik karena tadi tidak kenal maka tak sayang. Nah, kita sudah kenal bagaimana sosok personalnya baik dan tentu juga di lapangan tidak sekeras STY, tapi saya tidak mengatakan bahwa kerasnya STY juga tidak bagus ya. Orang punya sifat masing-masing seperti itu kan ya. Jadi hal itu perubahan-perubahan yang pada saat nanti di dalam tim tentu itu kita berharap bisa menjadi cair begitu. Oleh karena itu teman-teman netizen berikan kesempatan, kita harus mendukung Patrick Kluivert. Sekali lagi jangan murkar-murkar dulu, tenang-tenang dulu. Kita fokus dulu 2 bulan setengah ini harus Patrick mempersiapkan segalanya. 2 bulan setengah itu sebetulnya teman-teman cuman fisik aja. 2 bulan setengah itu cuman angka saja. 2 bulan setengah toh mereka tidak berkumpul kok. Berkumpulnya itu pada saat nanti ketika jelang berangkat ke Australia begitu. Itu baru dihitung sebetulnya. Kalau 2,5 tahun ini 2,5 bulan ini hanya hitung-hitungan di atas kertas saja. Mereka tidak berkumpul, mereka tidak latihan, mereka tidak menerapkan strategi yang diinginkan oleh pelatih ya karena mereka pemain ini bermain di klubnya masing-masing gitu. Jadi ini hanya angka-angka saja. Justru ini yang lebih sulit buat Patrick Kluivert sebetulnya karena tidak bisa bertemu secara langsung saat ini. Oke,
See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.